Mahkamah Konstitusi, MK, Jimli Asidiki memastikan putusan terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik Hakim MK akan selesai pada tanggal 7 November tahun 2023. Hal itu, dijelaskan Jimli, karena ada pemohon yang meminta agar putusan tersebut dibacakan sebelum tanggal 8 November tahun 2023 yang merupakan batas terakhir pengusulan bakal calon pengganti Capres-Cawapres di KPU. Kami mendiskusikannya, permintaan pelapor, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7, kata Jimli saat ditemui di gedung MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Menurut Jimli hal itu dilakukan agar publik tidak menganggap penyelesaian laporan dugaan pelanggaran etik sengaja dibuat molor. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan misalnya ada orang menganggap sengaja ini dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini bekerjanya, MK, itu, jelas Jimli. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh ini sengaja dimolor-molor. Maka kita sepakati putusan tanggal 7, sambungnya. Selain itu, Jimli mengatakan hal ini dilakukan juga untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Dan di samping itu ini juga untuk keperluan memastikan supaya masyarakat politik kita ini mendapatkan kepastian hukum dan keadilan. Kepastian hukum yang adil supaya jangan kemana-mana lagi berpikirnya sesudah keputusan MK ini, ucapnya. Sebagai informasi, MK menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Adapun sidang untuk hakim digelar tertutup. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MK, telah menggelar sidang pendahuluan dengan 9 hakim konstitusi, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Hal ini terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang masuk ke MK. Ketua MK Jimli Asidiki mengatakan, dalam sidang tersebut menyampaikan soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Jadi sesudah bersembilan, di sidang, nanti ada pemeriksaan sendiri-sendiri biar mereka, hakim konstitusi, bebas. Itu menyampaikan segala sesuatu yang mereka alami terkait dengan laporan itu masing-masing, kata Jimli, di Gedung Mahkamah Konstitusi, MK, Jakarta Pusat, Senin, tanggal 30 Oktober tahun 2023. Jimli mengungkapkan, saat ini ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim diterima MK. Ia mengatakan, jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Jadi sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi ini 2 hari ini. Dari 18 itu, ada 6 isu. Kemudian ada 9 terlapor tapi yang paling pokok, paling utama, paling banyak itu Pak Anwar Usman, ucap Jimli. Itu Pak Anwar Usman paling banyak. Kedua, Pak Saldi. Ketiga, Pak Arief. Itu yang paling banyak, sambungnya. Selain itu ya bersama-sama, hakim terlapor. Ada yang bersama-sama 5 orang, hakim, ada yang 2 orang, ada yang sama-sama 9 orang, ujarnya. Lebih lanjut, Jimli menyampaikan, sidang akan digelar per sidang per 1 hakim konstitusi. Dan kemungkinan khusus untuk Ketua, Anwar Usman, 2 kali. Pertama besok, terakhir nanti diperiksa lagi karena dia paling banyak, kata Jimli. Putusan terkait dugaan pelanggaran etik Hakim MK Anwar Usman akan dibacakan pada Selasa 7 November 2023. Putusan ini menindaklanjuti perihal gugatan batasan usia Capres dan Cawapres yang menjadi pro kontra di publik. Hal itu disampaikan oleh Ketua Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Jimli Asidik pada Senin 30 Oktober 2023. Jimli mengatakan pembacaan putusan ini dilakukan sesuai dengan permintaan pemohon, di mana harus dibacakan sebelum tanggal 8 November yang menjadi batas akhir pengusulan Capres-Cawapres di KPU. Jika nantinya Hakim MK dinyatakan bersalah, maka nasib putra sulung Presiden Joko Widodo bisa terancam gagal melenggang maju di Pilpres 2024. Sebagai informasi, MK juga sebelumnya telah menggelar sidang pendahuluan dengan memanggil 9 hakim konstitusi selaku terlapor. Namun sidang tersebut digelar secara tertutup. Jimli mengatakan dalam sidang tersebut secara garis besar membahas soal mekanisme pemeriksaan dan jadwal. Adapun saat ini sudah ada sebanyak 18 laporan dugaan pelanggaran etik hakim yang diterima MK. Kemudian dia juga mengatakan bahwa jumlah tersebut didominasi oleh laporan dugaan pelanggaran etik terhadap Ketua MK Anwar Usman. Selain nama Anwar Usman yang paling sering muncul, nama Pak Saldi dan juga Arief sering jadi perbincangan. Lebih lanjut, Jimli mengatakan MK tak hanya menggelar sidang yang dihadiri per hakim konstitusi, tapi juga sidang yang menghadirkan sebagian atau semua hakim konstitusi.
Jumlah hakim yang terlapor yang dipanggil untuk menghadiri sidang ini disesuaikan dengan laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Kemudian diinformasikan juga bahwa adik ipar Jokowi ini nantinya akan mulai disidang pada hari Selasa 31 Oktober 2023 malam. Jimli mengatakan Anwar Usman nantinya akan menjadi satu-satunya Hakim Konstitusi yang diperiksa sebanyak 2 kali sebelum MK membuat keputusan. Kemudian Jimli meyakini bahwa mereka nantinya dapat tetap bekerja dengan teliti dan cermat dalam kurun waktu yang lebih cepat dalam sepekan ke depan. Meskipun pada aturan MK nomor 2 tahun 2023, keputusan itu memiliki tenggat waktu selama 30 hari kerja. Sekarang sudah 18 laporan. Jadi sudah nambah lagi di 2 hari ini. Nah, dari 18 itu ada 6 isu, ya kan? Kemudian ada 9 terlapor, tapi yang paling pokok, yang paling utama, yang paling banyak itu Pak Anwar Usman, paling banyak. Yang kedua Pak Sandi, yang ketiga Pak Arief, itu yang paling banyak. Nah, yang lain itu ya bersama-sama, ada yang bersama-sama 5 orang, bersama-sama 2 orang, dan bersama-sama 9 orang. Intinya kami tadi sudah menjelaskan sidang akan diselenggarakan satu persatu dan kemungkinan nanti khusus untuk kedua 2 kali. Pertama besok dan kemudian yang terakhir diperiksa lagi karena dia masih banyak. Dan yang kedua mengenai jadwal. Kami tadi sudah membicarakan karena ada permintaan dari pemohon supaya keputusan kalau bisa sebelum tanggal 8. Nah, tanggal 8 itu kan kesempatan terakhir untuk perubahan paslon, kan begitu. Nah, kami mendiskusikannya, kesimpulannya adalah kita penuhi permintaan itu, maka kita rancang putusan ini harus sudah selesai tanggal 7. Tanggal 7 itu. Kenapa tanggal 7? Karena kita ingin memastikan jangan sampai timbul kesan, misalnya ada orang menganggap wah sengaja ini dimolor-molorin, gitu loh, dimolor-molorin. Padahal sebetulnya ini sudah terlalu cepat ini kita ini bekerjanya itu. Tugas kita 30 hari harusnya, cuma ada yang nanti bisa menganggap waduh sengaja ini dimolor-molor gitu. Maka kita sepakati putusan tanggal 7. Kami sidang maraton dari pagi sampai bisa 4 ya. Sidang untuk memeriksa Pak Anwar Usman, yang kedua Pak Arief, dan terakhir besok dalam sidang sidang terbuka terakhir kita konfirmasi sampai 4 kali. Banyak masalah pengambilan keputusan dan prosedur persidangan dan administrasi yang berkenaan dengan cara bekerja dalam intinya banyak sekali masalah yang kami temukan dari 3 hakim ini saja muntahan masalah ini tersebar sekali. Meskipun semua hakim ini terlapor, tapi kan tingkat tuduhan pelanggaran yang berbeda. Nanti biar kami memberikan harapan yang terbaik supaya kepercayaan publik kami diharapkan bisa terbesar. Banyak sekali masalahnya. Dari sidang tadi, apakah terkait dengan mekanisme dalam memutuskan pasal 90 atau ada masalah? Tadi di sidang kan ada untuk masalah penetapan tersangka, kemudian kemudian ada masalah. 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 Ke
hubungan kekerabatan. Nanti diharuskan mundur dan sekarang tidak mundur. Itu kan banyak tadi, hampir semua pelapor itu mempersoalkan itu. Yang kedua, soal hakim berbicara di depan publik ya mengenai isu yang sedang ditangani atau mengenai hal-hal yang diduga berkaitan dengan substansi perkara. Padahal patut diduga ini ada kaitan paling tidak dalam proses hukum. Nah, ini yang kedua yang dipersoalkan orang sebagai masalah. Ya, itu ada hakim yang saking kesal mengungkapkan kemarahannya ke publik. Nah, ini kan masalah internal hakim kok diumbarkan buat. Nah, ini masalah juga. Lalu ada lagi hakim yang menulis dissenting opinion, tapi bukan substansi ide yang dituliskan, tapi dia ekspresi kemarahan. Ini kan jadi masalah juga. Sudah berapa? Yang kelima, soal prosedur registrasi. Apa yang berkonsep? Ini dipersoalkan. Prosedur misalnya ada perubahan, ditarik kembali perkaranya, kemudian dimasukin lagi gitu. Jadi ini administrasi gitu. Tapi ini kan ada kaitan dengan motif etika, motif kepemimpinan, motif good governance. Ada lagi yang mempersoalkan kok MK ini lambat sekali dibentuk. Nah, ini misalnya Diko tadi kan dulu sudah ada dewan etik dan dia menyampaikan laporan harus dilanjuti oleh MK, tapi dibayari. Nah, itu juga persoalan juga bagian masalah etik. Sebab sudah 6. Nah, ada lagi. Jadi semua itu tercermin dalam isi laporan. Nah, jadi kami sesudah ini